Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir di masjid tercinta kita ini, Masjid Baitul Mu'min. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini di pagi hari ini menghadirkan lapis-lapis keberkahan. Kenapa lapis-lapis keberkahan? Karena waktu pagi itu waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Apa doanya, Pak? Apa doanya, Bu? Doa Rasulullah untuk umatnya di pagi hari. Kata beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Jadi waktu pagi ini waktu yang istimewa. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk umatnya. Maka insya Allah yang hadir pada pagi hari ini, kita mudah-mudahan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW yang mendoakan Nabi. Insya Allah ya. Wong keajengan aja kita minta doa. Ini Nabi sudah berdoa 14 abad yang silam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan waktu pagi. Banyak sekali. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, kata para ulama, berarti itu menunjukkan bahwa waktu itu memiliki keistimewaan. Kata apa, Pak? Aku sapa Bapak mah. Bima ngajak ngobrol. Surah Al-Fajr ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Istimewa lagi. Rasulullah SAW menyebutkan lagi, raka'ataini fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sebelum ngurus proyek kita subuh dulu 2 rakaat. Insyaallah itu nilainya lebih baik ya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Kalau ada sifat setelahnya ada kata min, berarti lebih baik dari. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Berarti sama nggak dengan 1000 bulan? Enggak, karena lebih baik. Jadi jangan kemudian dikalikan 1000 bulan sama dengan itu lebih baik. Berapa lebih baiknya? Ya bisa 2000, bisa 3000. Wallahu. Jadi hadirnya kita hari ini di tempat ini, dan kita sekarang ada di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang disebut i'tikaf itu bukan berarti harus berdiam diri 1 malam atau 10 hari. Bahwa i'tikaf yang sempurna 10 hari seperti yang kita kenal di bulan Ramadan, sebagian ulama menyebutkan 24 jam, sebagian menyebutkan 1 malam. Tapi kata Imam Syafi'i, duduk sesaat dengan niat i'tikaf, maka itu i'tikaf. Nah, insyaallah ini keberkahan yang saya ingat pada pagi hari ini. Nah, itu mudah-mudahan semuanya kita dapatkan. Amin. Sudah mulai terasa, Pak, suasana politiknya? Suasananya sudah mulai terasa. Sudah mulai orang yang pada kelihatan pada dermawan, tahun politik jantan saroleh. Nah,
Jadi Pak Bu, kalau kita baca sejarah, karena katanya itu sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Dulu ketika zaman sebelum Rasulullah SAW, bangsa Arab itu kan dipimpin oleh kabilah-kabilah. Bahkan kalau di dalam buku Sofiur Rahman Barakfuri itu, yang namanya pemimpin kabilah itu pemimpin secara de facto, mereka yang lebih berkuasa daripada pemimpin gubernur yang secara de jure mereka itu pemimpinnya. Coba hari ini Pak, kuatan mana presiden dengan ketua partai? Nah, ya kan? Walaupun sekarang mah Pak kuat-kuat. Jadi dalam sejarah itu sendiri sudah disebutkan bahwa ya kayak begitu yang namanya kepemimpinan. Dan menjelang kepemimpinan itu akan terjadi pemilihan. Cukup pemilu gitu nih di zaman Rasulullah juga. Maka mereka yang ingin menjadi pemimpin itu kemudian mereka menggunakan para penyair. Untuk apa? Untuk menyebarkan, untuk memberitakan tentang kebaikan-kebaikan dirinya. Nah, sekarang mah media televisi lah gitu. Makanya kalau menjelang pemilu seueur nu bager, nah kita hati-hati. Sok tinggal heula bageurna tahun ayeuna tah nepi kamari. Tapi bukan berarti harus suudzon juga. Ya. Bukan berarti harus suudzon juga. Tapi maksudnya adalah bahwa kita itu memilih pemimpin. Pemimpin itu bukan yang ujuk-ujuk. Nah, dalam ayat yang saya baca, tapi saya belum membaca tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini. Kalau di Quran itu pemimpin itu apa sih? Di Quran itu pemimpin itu disebut dengan wali. Jamaknya aulia. Kalau wali itu satu, makanya wali murid kan satu aja kan. Nah, kalau wali kelas berapa? Satu, walaupun muridnya banyak. Nah, nanti kalau sudah berkumpul para pemimpin itu disebutnya aulia. Nah, maka di dalam surah Al-Maidah ayat 55, Bapak-bapak nanti silahkan dicek, kalau saya salah tolong diingatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya innama, kata orang yang belajar bahasa Arab, katanya kalau ada kata inna kemudian setelahnya dikasih ma, maka ma itu kata saya pilih Ustaz Merokat. Kalau ada kata inna setelahnya dikasih ma, berarti ma itu untuk membatasi bahwa yang disebut di dalam inna itu terletak di dalam setelah ma itu. Jadi misalnya gini, yang hadir di kelas itu hanya A, B, C, D. Nah, berarti ma itu untuk membaca yang hadir itu ya A, B, C, D itu. Hadir Ustaznya? Soalnya kopi suara motor. Ya. Jadi kalau saya mah bukan kuping suara azan ini teh. Kuping suara motor dan deg-degan. Susah menangkap. Tenang ya. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kalian itu adalah Allahu wa rasuluh. Itu yang pertama. Allah dan Rasulnya. Nah, berikutnya ini yang bisa kita lihat. Dan walladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Maka pemimpinmu itu adalah orang-orang yang beriman. Cukup beriman? Enggak.
belum berhenti, belum selesai. Yuqimunas sholata, mereka mendirikan sholat. Sampai situ ada lagi. Wa yu'tunaz zakata, mereka menunaikan zakat. Sampai situ belum. Apalagi wahum raki'un. Beberapa ulama tafsir dalam menafsirkan ar-raki'un, kan kata-kata raki'un itu di dalam Al-Quran ada beberapa. Ketika menafsirkan ayat raki'un itu ruku bersama-sama, berarti sholat berjamaah. Nah, jadi kalau milih pemimpin kudu seiman, ya harus yang seiman. Ya, ini bukan maksud saya loh. Manggawe punya maksud masing-masing. Harus yang beriman yang pertama itu. Karena apa? Hanya orang-orang yang beriman yang akan menyayangi orang-orang yang beriman. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian mencintai mereka, tapi mereka sebenarnya tidak mencintai kalian. Makanya kalau milih begitu, teori manajemen itu nggak bisa dipelajari lah. Bapak-bapak yang belajar itu lebih tahu lah, gitu ya. Belajar Islam dengan belajar ini banyak yang bilang, oh ternyata belajar hadis lebih susah, gitu ya. Belajar Quran lebih susah ternyata, gitu. Jadi yang pertama harus beriman. Karena Allah sendiri sudah mengingatkan di surah Ali Imran. Ini masalahnya menyebutkan ayat ayat berapa gitu. Nah, pokoknya mah nanti cari ayatnya setelah ayat 26. Jadi ayat seberapa? 26 kali itu. Nah, gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Maka tidak layak seorang pemimpin itu lebih mengutamakan orang kafir daripada orang yang beriman untuk menjadi pemimpinnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengancam. Apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kalau mereka melakukan itu, maka barang siapa yang melakukan itu, memilih pemimpin dengan mengabaikan pemimpin yang beriman, maka mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi urus negara itu bukan masalah kehebatan seseorang. Kalau lah daun yang jatuh saja itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, masa ngurusin rakyat sebanyak ini mau diurus dengan kehebatan manusia? Nah, ini kemarin kan ada jamuan makan siang oleh presiden untuk capres. Sudah nonton belum jamuannya Najwa Shihab untuk para perwakilan capres? Apa kata Fahri Hamzah? Qalahu rawahu Fahri Hamzah. Kata beliau, yang namanya kecurangan itu di mana-mana pasti terjadi. Oh, itu kata Fahri Hamzah. Jadi dari sini saya bilang apa? Gak bisa orang sehebat apapun dengan teori manajemen sekeren apapun untuk menjamin, ya, seorang presiden yang hebat untuk menjamin bahwa gubernurnya, bupatinya, menterinya, semuanya benar-benar loyal kepadanya. Tapi kalau sudah campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang-orang itu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah dengar kajian ini. Dalam sejarah kejayaan Islam itu, mereka itu memimpin itu hanya dengan apa? Apa yang dipandu oleh Rasulullah SAW. Apa? Mereka memiliki sifat amanah. Maka kalau dulu
salah satunya yang pernah saya dengarkan kajiannya itu tentang pemimpin Andalus. Nah, ini kan musim kemarau ya, musim kemarau. Dulu ketika para pemimpin suatu bangsa itu dipimpin oleh orang-orang yang soleh, maka mereka untuk sholat istisqa itu dipimpin oleh pemimpinnya itu. Karena memang mestinya pemimpin itu yang memimpin dalam segala hal. Ya paling enggak masa jadi gubernur, presiden atau imaman itu. Nah, gitu. Kan kalau dalam sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu bukan hanya khalifah sebagai pemimpin negara, tapi mereka juga memimpin sholat. Makanya kalau saya bilang baca, saya bacanya sedikit sama banyaknya dengarnya. Khutbah mereka itu begitu fenomenal. Abu Bakar, Umar, mereka itu berkhutbah. Pokoknya milarian calon presiden yang bisa khutbah Jumatnya. Amin. Amin dari. Jadi pemimpin itu harus seperti itu. Karena di antara pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menyayangi rakyatnya dan disayangi oleh rakyatnya. Kalau pemimpin itu menyayangi rakyatnya, maka dia akan memimpin rakyatnya dengan kasih sayang, tidak memandang dengan permusuhan. Rakyat kalau sayang sama pemimpinnya pasti akan didoakan. Sok aya nu bager gerak. Ya Allah, sing panjangin suara itu sing tambah deh satu periode gitu. Coba kalau pemimpinnya yang tidak dikehendaki bilang tambah satu periode, wah riuh gerak. Ya, jadi kita memilih pemimpin itu tadi yang pertama orang yang beriman sesama dengan kita yang beriman, kemudian keimanannya itu terrefleksikan dengan mereka menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya. Artinya apa? Bahwa pemimpin yang baik itu orang-orang yang menunaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah. Lah kalau kewajibannya kepada Allah saja berani mengabaikan, apalagi cuma kontrak politik lah. Ya saya akalan nyata. Ngobrolnya ke mana itu? Tapi memang ini kita itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kepada Allah. Apa yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah? Wa qala Rasul, dan Rasul itu berkata, mengadu kepada Allah. Apa yang diadukan? Ya qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku ini terhadap Al-Quran itu mereka bersikap mahjura, menjauhi. Jadi memang dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW masih ada. Memang ada orang yang kecenderungannya itu untuk tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai teman, sebagai bacaan. Mereka itu menghindar. Dan kita juga, apalagi kalau kita bicara misalnya sudah levelnya di luar masjid, banyak kok yang menganggap Al-Quran itu hanya urusan ibadah. Padahal Al-Quran juga bicara tentang kepemimpinan. Kapan ya?
dibaca. Sabtu kapan? Ketika dibahas tentang surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Itu kan tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu harus diberikan kepada orang yang berhak, orang yang memang punya kecakapan. Dan dalam ayat berikutnya itu kan Allah kan bilang, "Athi'ullah wa athi'ur rasul ulil amri minkum." Para ulama itu menyebutkan itu begini, Athi'ullah, athi'ur rasul itu disebutkan langsung setelah kata athi'ullah. Kenapa ketika ulil amri minkum tidak pakai kata athi'u? Nah, karena ketaatan kepada pemimpin itu tidak bersifat mutlak, tergantungnya apa? Yang diperintahkan pemimpin itu bertentangan tidak dengan aturan Allah. Maka ketika itu bertentangan dengan aturan Allah, maka kita boleh untuk tidak mentaati pemimpin. Meskipun nanti tentang cara bagaimana mengingatkan pemimpin kita beda-beda, banyak. Ada yang pendapatnya begini ya, itu kan. Itu tidak usah dipermasalahkan, orang itu punya caranya masing-masing. Tapi pada dasarnya adalah bahwa memilih pemimpin itu Allah sendiri sudah memberikan clue-cluenya di dalam Al-Quran. Harus seperti apa? Maka kita, apalagi bapak-bapak insya Allah di sini mah sudah pada banyak pengalaman ya. Terus apal wah, mana anu ujuk-ujuk pager, mana anu emang pager gitu ya. Mana anu emang ya, sekali lagi bukan berarti kita kemudian kita mah api-api, bukan gitu ya. Nah, ujuk-ujuk soleh gitu ya. Nah, bukan berarti suudzon juga. Tapi milih pemimpin itu bukan masalah perkara sehari dua hari, bukan ngurusin uang 10-20 ribu, tapi triliunan. Kontrakannya ketua KPK berapa Pak? Rumah kontrakannya ketua KPK berapa adanya? 650 juta setahun, ntar masih gak kuahnya. 2 tahun dia sama bumi dia dapat. Itu baru kontraknya doang gitu ya. Itu seorang pemimpin lembaga anti korupsi. Apa kata salah satu penyidik, karena gimana Pak? Malu saya katanya. Dulu saya yang menggeledah rumah-rumah para koruptor, sekarang pimpinan saya jadi geledah. Nah, kenapa? Ya, ketika tadi poin pertama, pemimpin itu harus beriman. Beriman itu orang yang benar-benar yakin dan percaya bahwa apapun, sekecil apapun tindakan yang dilakukan itu pasti nanti akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Siapapun itu, apapun posisinya, sekecil dan sebesar apapun, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu, tidaklah satu lafaz, satu ucapan, satu tindakan itu kecuali pasti dicatat oleh para malaikat. Dan ketika dicatat oleh para malaikat, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Karena Allah itu apa? Allah itu dalam Al-Quran Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, Wasi'un Alim, Maha luas pengetahuannya, Azizun Dzuntiqam, Maha kuasa untuk membalasnya. Meskipun Allah juga Raufur Rahim, Allah
Allah juga maha santun dan maha kasih. Makanya jadi pemimpin itu tidak sembarangan. Dan yang orang yang pertama kali disebutkan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan di yaumil kiamat, siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, jadi apa kata para asatid, pemimpin itu kakinya itu yang kanan ada di surga atau yang kanannya ada di, nah tinggal condongnya kemana gitu, miring dikit aja. Nah, maka kita berusaha, kita berikhtiar, kita ingin hadirnya pemimpin yang benar-benar soleh dan menyayangi rakyatnya. Karena dalam Al-Quran Allah itu sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Orang-orang yang beriman, jangan memilih pemimpin, jangan memilih pemimpin yang la tattakhidhu bitanatan, apa ya? Karena apa? Karena permusuhan orang-orang yang tidak beriman itu yang ada di mulutnya itu yang di mulutnya itu cuma sebahagian saja. Yang di hatinya itu lebih dahsyat permusuhannya terhadap Islam. Coba, nah ini kembali ke isu Palestina. Apa cap-cap yang diberikan oleh negara-negara sokonoh kepada pihak-pihak yang membantu Hamas, Mujahid Palestina? Apa cap-cap yang diberikan kepada mereka? Teroris. Padahal saya dengerin berita di antara pasukan yang mengiringi tentara Israel masuk ke Gaza itu pasukan Amerika. Ya. Tapi mereka berdalih apa? Enggak, kita mah gak ikut perang. Kita mah cuma membantu logistik. Itu beda. Dan tentara mah butuh logistik. Terus kalau dia gak ikut nyerang tapi ikut menyiapkan logistiknya, berarti ikut perang, gak ikut. Tapi ketika coba orang-orang Islam yang menunjukkan kepeduliannya kepada saudara-saudara kita dicap teroris, itu urusan dalam negeri, dan macam-macam. Tapi mereka dengan seenaknya saja. Makanya sudahlah, jangan pernah percaya dengan mereka. Mereka berdua sikapnya selalu seperti itu. Di sisi lain bicara HAM, di sisi lain mereka sendiri yang melanggar. Jadi bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang selain yang tidak berimannya, tidak seiman dengan kita, tidak layak untuk kita jadikan sebagai aulia. Meskipun gara-gara ayat 51 aulianya diterjemahkannya berbeda, bukan pemimpin tapi teman. Nah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, atas dan namanya lagi ngobrol-ngobrol kayak kepanjangan mandi si kopinya keburu saya, bapaknya bingung bari nambah ada itu saya bari tenambah yang masih lanjut kemana teh. Cukup bapak ibu ya, udah namanya ngobrol tanya jawab, namanya juga ngobrol. Nah, kalau belum habis kita lanjutkan dengan ngopi bersama saja. Mudah-mudahan duduknya Bapak Ibu di majelis ini menjadi kebaikan dan keberkahan tersendiri untuk kita
semuanya. Jadi poinnya naon itu? Memilih pemimpin yang memang seperti yang kita sudah beri clue-nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pencitraan itu di kapung tos kayak. Jadi jangan terlalu baper dengan orang cari perhatian. Nah, biasa saja. Memang begitu karakter orang kalau lagi pengen dipilih jadi pemimpin kayak begitu. Gitu. Ya dari situ bisa terlihat lah mana yang berambisi, mana yang biasa-biasa saja. Kita doakan mudah-mudahan bahasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, keburukan, dan saudara-saudara kita di Palestina mudah-mudahan senantiasa disabarkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendoakan jauh dari sini. Mudah-mudahan doa kita yang sungguh-sungguh itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya itu menunjukkan keberpihakan kita di mana kita berada. Kira melangkung